Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini seperti biasa aku akan kembali mereview posisiku di Cbank dan juga nanti kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan bunga seperti biasa dan aku juga bakal kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar Cbank karena di channel ini lumayan banyak banget pertanyaan yang masuk seputar bank digital ya, baik Neobank, Cbank dan juga yang lainnya. Nanti aku bakal jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk di channel ini. Tapi mohon maaf kalau misalnya nggak semuanya terjawab karena pertanyaan yang masuk itu banyak banget ya teman. Bahkan ini mungkin nanti aku bakal pisah menjadi beberapa video. Aku akan coba menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang belum direspon, mohon bersabar, aku akan berusaha untuk menjawab semuanya, kan? Nah, di sini saat ini aku udah memiliki portofolio available balances sebanyak 385.332.947 rupiah. Dan di sini interest rate-nya saat ini udah tinggal 3,75% ya, kan? Dan aku nggak tahu apakah nanti ke depannya bakal dikurangin lagi atau enggak. Tapi rasanya sepertinya bakal dikurangin lagi ya, men, sampai nanti mungkin menyamai dengan bank biasa. Nah, di sini kita bakal coba melakukan perhitungannya. Kalau misal kamu udah ikutin video sebelumnya, aku udah sempet bikinin dua tabel simple ya, men. Ini adalah tabel Cbank versus Neobank, di mana di tabel tersebut kamu bisa tinggal masukin angkanya, terus nanti kamu bisa lihat pertumbuhan portofoliomu dari waktu ke waktu. Nah, di sini aku bakal masukin, di sini aku punya portofolio sebanyak 385, kemudian 332, 947. Kalau misalnya kita pencet enter di sini, kamu bisa lihat ya, bunga per hari yang aku dapatkan itu ada di angka 39.589. Itu dengan asumsi kalau interest rate-nya 3,75%. Kemudian aku bakal bayar pajak sekitar 7.918 dan portofolioku berarti bakal bertambah sekitar 31.000 sekian ya, kan? Makanya nanti ending balance-nya di esok hari akan menjadi 385.364.618, yaitu nambah sekitar 31.000 sekian. Jadi lumayan banget ya, kan? Kita nggak ngapa-ngapain bisa dapat passive income 30 ribuan. Dan ini kondisinya adalah aku cuma diemin uangku yang udah bekerja menghasilkan uang. Bahkan uang tersebut bisa kamu tarik buat kalau misal kamu katakan 32 ribu ya, kamu tarik, kamu pakai buat jajan, itu juga bisa ya, kan? Itulah kenapa aku selalu nekenin teman-teman untuk melakukan investasi, karena pada akhirnya nanti kamu yang bakal menerima manfaatnya ya, kan? Oke, setelah kita mereview portofolio kita, aku bakal jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Nanti pertanyaan yang masih belum terjawab, aku bakal bikin video berikutnya lagi ya. Yang pertanyaan pertama dari Kak Arkuji, setiap hari dapat bunga terus, bunganya terkumpul 50.000 misalnya. Apakah bunga selanjutnya akan menambah besar? Apakah bunganya sama aja kayak awal isi saldo? Nah, sebenarnya pertanyaan ini juga mirip dari Kak Vanilla Moon 9901. Bang, kalau di tabungan Neobank atau Cbank bunganya compounding atau tetap per harinya? Jawabannya adalah bunga yang kamu dapat itu sifatnya adalah compounding ya, kan? Karena kenapa? Karena kalau misal kamu taruh sejumlah uang nih, sejumlah uang tersebut kalau misalnya kamu taruh di sana, kemudian kamu mendapatkan bunga harian, kan di keesokan harinya dana kamu udah menjadi dana pokok beserta dengan yang bunga yang kamu dapat. Nah, di keesokan harinya lagi, bunga yang kamu dapat adalah bunga dari keseluruhan dana yang kamu miliki. Artinya bunga yang kamu dapatkan di hari kedua itu juga akan menghasilkan bunga, sehingga di hari ketiga kamu akan mendapatkan uang lebih banyak. Intinya pertambahan bunga kamu semakin lama akan semakin cepat, atau bisa disebut dengan compounding. Kalau misal kamu pengen lebih mudah, aku bakal tunjukin di tabel aja ya. Kamu lihat, kalau misalnya kita masukin angka tadi 385 juta sekian. Nah, pada hari kedua kan aku mendapatkan bunganya itu 39.589. Kamu bisa lihat di hari berikutnya bunganya udah bertambah ya. Udah bukan 39.589 tapi 39.592. Karena kenapa? Karena bunga yang kita dapatkan di hari pertama ini juga akan diakumulasikan ke dalam bunga 3,75%. Makanya dia masuk ke perhitungan sehingga di keesokan harinya bunga yang kita dapatkan akan semakin besar. Begitu juga dengan hari berikutnya lagi. Bunganya udah menjadi 39.596. Kamu bisa lihat ya, di sini ada pertambahan. Nambah 3, kemudian nambah 4, kemudian di sini nambah 3 lagi. Dan kalau misalnya kita lihat, nah katakan kita investasi terus, kita diemin terus uangnya biar beranak cucu. Nah, katakan yang pertama kan tadi 39.589. Di hari ke-20, bunga yang kita dapatkan udah bukan 39.589, tapi udah 39.644 rupiah. Dan kalau misalnya kita panjangin terus tabelnya sampai ke bawah, dan kita diemin uang kita di situ terus, ya pada akhirnya bunga yang kita hasilkan juga akan menghasilkan bunga lagi ya, kan? Cuman di sini yang perlu kamu note adalah bunganya itu mungkin pertumbuhannya nggak secepat itu. Karena seperti yang kita ketahui,
Tapi return dari si bank kan nggak tinggi-tinggi banget ya. Kalau misalnya returnnya tinggi, katakan di zaman dulu returnnya 7%, yaitu otomatis pertumbuhan bunganya juga akan semakin cepat. Dan efek compoundingnya bakal semakin besar eksponensialnya, kan? Begitu pula dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan Kak Arkuji ini, setiap hari dapat bunga, terus bunga terkumpul 50.000. Apakah bunga selanjutnya akan menambah besar? Jawabannya adalah iya. Bunganya semakin hari akan semakin besar. Namun kalau misalnya dana kita nggak gede-gede banget, biasa bunganya mungkin nggak gitu kelihatan ya, kan? Tapi kalau misalnya nanti dana kita udah katakan udah miliaran, udah puluhan miliar, 2 digit M, itu pasti udah mulai berasa banget ya, kan? Maka dari itu, bagi teman-teman yang pengen menggunakan investasi yang sifatnya lebih agresif, mungkin kurang cocok sama yang ini, karena ini adalah metode, bisa dibilang metode lambat. Jadi kalau misalnya di sini Kak Arkuji nanya, apakah bunganya sama aja kayak awal isi saldo? Jawabannya enggak ya, kan? Bunganya semakin lama semakin besar. Sama aja dari Kak Vanilla, apakah ada compounding setiap harinya? Jawabannya iya, karena perlahan-lahan bunganya akan semakin besar. Begitu juga dengan neobank ya, teman, ini juga akan compounding. Katakan kita ambil angka ini, kemudian kita paste di sini, kita paste value only. Nih kamu bisa lihat di hari pertama mendapatkan bunga 52.785. Tapi katakan udah berpuluh-puluh hari, katakan di hari ke-20 udah beda ya, teman, angkanya udah bukan 52.700 sekian, tapi udah menjadi 52.800 sekian. Jadi gitu teman, jawabannya adalah bunga kamu semakin lama semakin besar karena efek dari compounding. Berikutnya dari Kak Idil Fitra 5649, kenapa nggak di neobank yang bunganya 6% dibanding si bank ya? Apakah di endorse si bank? Nah, aku pribadi kebetulan nggak di endorse kedua bank digital ini teman. Jadi aku menggunakan kedua bank digital ini, emang beneran aku menggunakan tanpa aku di endorse. Kalau misal ditanya kenapa aku nggak naruh banyak di neobank, sebenarnya alasannya adalah karena neobank itu banknya belum seprofitable si bank. Seperti yang kamu ketahui, bagi sebuah bank digital itu untuk bisa menjadi profitable itu bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu lumayan banyak juga bank digital yang berguguran ya. Tapi kalau misalnya si bank ini, kebetulan si bank ini udah bagus banget dan si bank ini juga udah profitable. Dan neobank itu masih belum ya, kan? Walaupun mungkin di neobank itu diberikan bunga yang lebih tinggi. Pada akhirnya yang namanya risk dan reward itu pasti sejalan ya, kan? Jadi kalau misalnya bagi teman-teman, apakah kamu harus ikutin aku taruh di si bank? Jawabannya adalah nggak harus. Kalau misal kamu pengen naruh di neobank juga boleh. Aku pribadi juga menggunakan keduanya, tapi untuk saat ini mungkin posisiku lebih besar di si bank ketimbang di neobank ya, kan? Kamu bisa lihat di si bank aku saat ini sekitar 385 jutaan. Dan dalam beberapa saat ke depan aku bakal taruh lebih banyak lagi karena ini bakal jadi dana sementara aku ya, kan? Berikutnya dari Kak Munurul Fajri 7350, sama bang, si bank untuk dana darurat. Tapi kalau investasi pakai apa? Nah, kalau misal untuk dana darurat, bank digital itu udah mantep banget. Karena kenapa? Karena bank digital itu sangat liquid. Kamu pengen tarik dananya hari ini juga, menit ini juga, dananya bisa cair. Tapi instrumen lain mungkin nggak seliquid itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah kalau misalnya investasi, aku pakai apa? Seperti yang kamu ketahui, biasanya aku kurang rekomendasi bank digital ini untuk digunakan berinvestasi, karena yang namanya bank digital ini, pasti returnnya itu nggak tinggi-tinggi amat ya, men? Dan tujuan kita berinvestasi itu biasanya adalah mengalahkan yang namanya inflasi. Percuma kalau misalnya kita investasi, tapi nggak bisa mengalahkan inflasi. Itu istilahnya uang kita itu nambah banyak, secara nominal nambah banyak, tapi dari tahun ke tahun, daya belinya tetap nggak akan bisa lebih besar ya, men? Karena yang namanya kita berinvestasi, sebenarnya kita pengen ngalahin inflasi, dan kita pengen uang kita menghasilkan uang lagi, tapi pertumbuhannya itu harus lebih cepat dari penurunan nilai mata uangnya. Jadi kalau misalnya di sini ditanya, investasi pakai apa? Aku pribadi, kalau misalnya berinvestasi, pengen nyari return, aku nggak menggunakan bank digital. Aku menggunakan beberapa instrumen lain, seperti reksadana, ada juga aku berinvestasi di saham, ada juga di cryptocurrency, P2P lending juga oke. Nah, kalau teman-teman baru pemula, teman-teman juga boleh menggunakan P2P lending. Aku pribadi main P2P lending udah lumayan lama, jadi bisa dibilang return yang paling besar aku dapatkan sejauh ini itu dari P2P lending. Tapi aku dari saham juga dapat lumayan aman. Dan belakangan ini seperti yang teman-teman ketahui, kan aku lagi baru mulai main di properti. Aku baru mulai investasi properti. Bagi teman-teman yang pengen sedikit pembahasanku mengenai investasi propertiku, kamu juga boleh nonton beberapa video sebelum ini ya, kan? Jadi buat Kak Munurul Fajri, kalau misal kamu pengen cek investasi aku di platform apa aja, kamu boleh cek beberapa videoku lainnya yang ada di channel ini. Aku udah bahas banyak banget platform-platform yang aku gunakan untuk berinvestasi ya, kan? Cuma kalau aku pribadi, aku menghasilkan paling banyak itu dari P2P lending. Nah, berikutnya dari Kak User, coba Bank Aladin Kak, banknya Alfamart. Nah, kalau misalnya Bank Aladin ini, aku kebetulan udah pernah menggunakannya, kan? Aku bakal klik ke bagian konten di sini. Nih, kalau misalnya kita cek kontenku mengenai seputar Bank Aladin, kamu bisa lihat beberapa video ini ya, kan? Aku udah post beberapa video seputar Bank Aladin, dan bahkan di video terakhirku, aku udah memberikan recap, aku udah investasi sebanyak
sebanyak 1 tahun di sana, terus aku hitungin bunga yang aku dapatkan, atau bisa dibilang itu imbal hasil ya teman, bukan bunga, karena itu sifatnya adalah syariah. Bank Aladin itu adalah bank yang sifatnya syariah, jadi itu bisa dibilang imbal hasil. Nih kamu bisa lihat imbal hasil yang aku dapatkan. Kamu bisa nonton videoku yang satu ini, di situ aku udah jabarin lebih lengkapnya seputar investasiku di Ala Impian Bank Aladin. Tapi pada intinya Bank Aladin juga bank yang oke banget dan boleh kamu gunakan untuk berinvestasi juga ya. Nah sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nanti aku bakal jawab di video berikutnya supaya nanti video ini nggak kepanjangan ya teman. Terus bagi teman-teman semua yang baru mulai berinvestasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.